Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Aminatun Solikah dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pendidikan di abad 21. Nah, pendidikan di abad 21 merupakan pendidikan yang berlandaskan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di zaman yang sudah modern ini, kita tidak lepas dengan yang adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang, dengan internet, kita bisa mengakses segala bentuk macam video atau segala bentuk macam berita yang sudah ada di internet. Dengan internet juga dapat memudahkan kita untuk mencari berbagai macam pembelajaran yang bisa kita nikmati dengan cara kita mencarinya lewat YouTube atau kita mencari dengan lewat Google juga bisa. Nah, telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan teknologi berlandaskan dengan internet menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien di era pembelajaran abad 21 ini. Pendidikan sebagai kunci pembangunan sebuah negara memiliki arti bahwa semakin baik kualitas pendidikan negara tersebut, maka semakin maju pula perkembangan pendidikan di negara tersebut. Nah, tujuan dari adanya pembelajaran abad 21 ini adalah menjadikan kita untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Menurut banyak penelitian, berpikir kritis sangatlah penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu untuk berpikir kritis? Supaya kita bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Kita harus menyaring berbagai informasi supaya kita tahu bahwa informasi tersebut ada sumbernya dan juga memiliki keterangan yang tidak menimbulkan kekacauan. Tujuan yang kedua adalah menjadikan kita memiliki kreativitas dan juga inovasi yang tinggi. Tentu saja kita harus memiliki kreativitas supaya kita bisa mengembangkan ide-ide baru dan juga inovasi supaya kita sebagai mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Indonesia perlu untuk mengembangkan kreativitas supaya kita bisa mengembangkan ide-ide yang kita miliki. Yang ketiga adalah komunikasi dan kolaborasi. Tentu dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya kita untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar agar kita menjadi tahu informasi yang ada di lingkungan sekitar. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya komunikasi, kita bisa mengetahui apa yang dirasakan saudara sesama kita dan juga kita bisa mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Tentu kita sebagai mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia perlu untuk mengembangkan komunikasi kita supaya enak didengar, supaya kita bisa lebih bermanfaat lagi kepada sesama dan juga supaya kita lebih percaya diri untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang keempat dari pembelajaran abad 21 adalah agar kita bisa mengetahui literasi secara digital. Untuk apa kita mengetahui literasi secara digital? Supaya kita bisa menggunakan informasi tersebut dengan efektif dan efisien. Dalam pendidikan abad 21 juga memiliki prinsip-prinsip yang digunakan dalam kompetensi pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah keterampilan belajar. Keterampilan belajar sangat penting digunakan supaya kita bisa mengetahui pembelajaran secara efektif dan efisien supaya siswa tidak mudah jenuh ketika berada di kelas. Yang kedua adalah keterampilan literasi. Sangat penting bagi kita untuk berliterasi supaya kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi dari apa yang sudah kita baca maupun apa yang sudah kita dengar. Yang ketiga adalah keterampilan hidup.
Di dalam hidup kita tentu akan memiliki banyak-banyak tujuan yang bisa kita gunakan sebagai bekal ketika kita sudah di masa depan nanti. Nah, tujuan dari pembelajaran abad 21 ini supaya kita mengetahui kita kedepannya mau jadi apa, atau kita kedepannya bisa melakukan apapun supaya kita bisa mewujudkan mimpi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi mengenai pendidikan di abad 21 ini bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.